Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa jadinya jika mantan seorang pasukan profesional paling berbahaya ini pensiun hanya demi seorang bocil? Apakah bocil ini bocil kematian? Apakah bocil ini anaknya? Ya nggak tahu lah ya. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke videonya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan yang sedang melakukan latihan penggerebekan, di mana mereka diharuskan mengalahkan satu target yang sudah disediakan. Target ini bernama Ghost. Dia adalah mantan pasukan internasional paling berbahaya. Namun yang mereka tidak ketahui adalah di situ ada sesosok pria misterius yang akan menghabisi mereka semua. Setelah itu kita diperlihatkan oleh seorang bocil yang sedang berjalan kaki habis pulang sekolah. Dia bernama Sachi, yang dimana di tengah jalan dia menemukan seekor kucing yang telah mati terlindas mobil, entah mobil atau motor RX King. Tetapi karena merasa kasihan, dia pun langsung membawanya dan menguburnya. Setelah menguburkan kucing itu, dia langsung pergi ke toko pamannya. Pamannya ini bernama Toshiro, yang dimana dialah yang selama ini merawat Sachi dari kecil karena orang tuanya sudah meninggal sejak ia kecil. Di malam harinya, Toshiro langsung mengajak Sachi untuk makan malam di warung temannya yang bernama Tsuno, di mana dia disajikan semacam udang yang dikasih tepung, dan di situ Sachi sangat menikmatinya sambil menonton TV. Sehabis makan malam, mereka langsung pergi ke apartemen untuk tidur, di mana di situ Toshiro tidak bisa tidur karena selalu memikirkan masa lalunya yang kelam, yang ternyata dia adalah salah satu pasukan elit kejam yang sering dijuluki dengan nama Ghost. Ia daripada duduk ngelamun tidak jelas, dia memilih untuk melakukan kesibukan, yaitu membuka tokonya sendiri, yang dimana walaupun dia melakukan kesibukan mengurus tokonya, tetapi dia selalu kepikiran dengan masa lalunya itu, yang dimana pelanggan jadi merasa dia tidak profesional dalam bekerja. Keesokan harinya, Toshiro langsung pergi ke dokter untuk berkonsultasi tentang keluhannya selama pensiun jadi pasukan elit, di mana ia mengatakan bahwa sudah 1 minggu atau 7 hari dia selalu memimpikan tentang pembunuhan yang dia lakukan waktu menjadi pasukan elit. Namun bukannya merasa khawatir atau takut, Toshiro ini justru merasa lebih tenang ketika sehabis membunuh, di mana dia juga berkata bahwa instingnya masih kuat untuk membunuh seseorang. Singkat cerita, ketika Toshiro sedang asik ngudut dan menjaga tokonya, di situ ada 2 perampok yang memalaknya, yang bukannya malah melawan, tetapi dia malah memberikan uang yang ada di kasir itu dan mengganti dengan uang yang miliknya sendiri. Di jam istirahat, dia mengajak Sachi untuk bertemu temannya yang bernama Kenji di rumah sakit, yang ternyata Kenji ini adalah partner kerjanya Toshiro waktu menjadi pasukan elit, yang karena pada suatu misi Kenji ini mengalami cedera yang membuat matanya buta dan kakinya lumpuh, jadi dia harus dirawat di rumah sakit ini. Setelah berkunjung ke temannya, mereka pun pulang ke apartemennya, yang dimana di saat di tengah jalan, di situ Toshiro merasakan hal yang tidak enak atau janggal ketika dia merasakan bahwa ada ya seseorang yang bakal melukainya atau ada ancaman bahaya, yang langsung menyuruh Sachi untuk pulang duluan, sementara dirinya akan mencari ancaman tersebut. Setelah sampai di tempat penyeberangan, di situ di seberang dia melihat seorang yang memakai jas, yang dimana dia curigai sebagai ancaman, yang pada saat itu juga Toshiro tiba-tiba ditodong oleh seseorang wanita yang menodongnya dengan pistol, yang ketika wanita belum saja menekan pistolnya, dia malah dikeretak abal-abal oleh Toshiro. Setelah itu Toshiro langsung menghampiri pria berjas itu, yang ternyata dia membawa pistol di tasnya, yang walaupun dia ditembaki terus oleh pria itu, Toshiro mampu menghindari setiap tembakannya, yang dimana dia langsung membunuhnya dengan sebuah pulpen.
Malam harinya kita diperlihatkan oleh seorang pria. Pria ini bernama Phantom, yang dimana dia menginstruksikan kepada anak buahnya untuk membunuh si Ghost atau Toshiro. Yang ternyata Phantom ini adalah mantan jenderal dari Toshiro waktu menjadi pasukan elit, dan Toshiro adalah salah satu anggota terbaiknya. Yang dimana alasan si Phantom ini sekarang ingin membunuh sekali Toshiro karena Toshiro dulu pernah berkhianat saat mengetahui bahwa Phantom ini menculik anak-anak untuk dijadikan pembunuh. Yang pada waktu itu juga dia mengambil salah satu anak. Ya, dia adalah Sachi yang dirawat sampai sekarang. Pada malam harinya ketika mereka sedang asik makan malam di warungnya Suno temannya, di situ Toshiro merasakan ancaman yang untuk kedua kalinya, di mana dia langsung pamit untuk pergi ke tokonya. Ketika dia sedang menuju ke sana, dia diserang oleh antek-anteknya Phantom, yang jelas mereka bukan tandingannya si Toshiro. Setibanya di toko, dia kembali diserang oleh anak buahnya si Phantom, yang lagi-lagi mereka bukanlah tandingan si Toshiro ini. Dimana di situ Toshiro langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Beberapa lama kemudian, dia didatangi oleh dua orang misterius yang ternyata mereka adalah suruhan si Kenji yang ditugaskan untuk membantu si Toshiro. Mengetahui dirinya diburu, dia langsung pergi ke telepon umum untuk menelpon Sachi bahwa dia ada pekerjaan tambahan. Yang ternyata di situ sudah ada orang suruhannya si Phantom, di mana dia menyamar jadi wanita Kimochi yang langsung menyerang si Toshiro saat lagi menelpon. Yang setelah menghabisi wanita itu, dia langsung menelpon Sachi dan memintanya untuk menginap dulu di rumah Suno. Setelah itu dia pergi menghampiri Kenji, di mana dia menanyakan pengalaman dua orang suruhan si Kenji yang akan membantunya, yang dimana salah satu dari mereka yang gondrong itu bernama Max. Dia adalah veteran yang cukup berpengalaman, dan yang satunya bernama Masuro, tapi dia masih amatiran. Setelah mendapat informasi, Toshiro di situ langsung pamit kepada Kenji dan langsung menemui Masuro dan Max, di mana mereka sedang membuat senjata tajam yang akan digunakan oleh Toshiro untuk menghabisi anak buah Phantom. Keesokan harinya, Toshiro ditelepon oleh Suno bahwa Suno tidak melihat Sachi seharian, yang bukannya panik seperti ibu-ibu ketika kehilangan anaknya, dia malah bersikap tenang dan beritahu kepada Suno bahwa Sachi sedang bersamanya. Hal itu membuat Max dan Masuro terheran karena sebenarnya di situ tidak ada Sachi. Di situ Toshiro mengatakan bahwa Sachi telah diculik oleh Phantom, yang karena dia telah menanamkan chip GPS ke bajunya Sachi, jadi dia tentu saja tahu di mana Sachi dibawa dan di mana Sachi sekarang. Terlihat di sana anak buahnya Phantom memperlihatkan kepada Sachi bahwa dia adalah anak sudah menjadi penjahat. Keesokan harinya di situ Toshiro, Max dan Masuro bergegas langsung pergi ke markasnya Phantom yang berada di tengah hutan. Di situ Toshiro menginstruksikan mereka untuk pergi ke markas Phantom melalui sisi kanan, sedangkan dia akan memancing anak buahnya Phantom yang sedang berjaga di tengah hutan. Dirasa mereka sudah cukup paham, di situ Toshiro langsung mengancarkan aksinya, di mana dia langsung menghabisi satu persatu penjaga yang sedang berjaga di sana. Namun karena musuh terlalu banyak, Toshiro di situ sengaja menembakkan pistol untuk memancing mereka semua pergi ke arahnya. Ketika mereka semua sudah datang, di situ Toshiro langsung mengancarkan aksinya dan membunuh mereka satu persatu.
Tidak hanya itu, Toshiro juga mampu menghindari peluru yang mereka tembakkan. Sementara itu, Max dan Masuro memutuskan untuk membantu Toshiro dulu dikarenakan mereka melihat Toshiro kewalahan melawan mereka sebanyak itu. Di tengah pertempuran, tiba-tiba sesosok pria misterius yang di awal film tiba-tiba datang dan menghabisi anak buah Phantom yang ternyata dia juga adalah mantan anak buahnya Phantom yang bernama Abyss Walkara, di mana dia memiliki skill membunuh seperti Toshiro. Namun kedatangan dia di sini bukan untuk membantu Toshiro, melainkan untuk membunuh Toshiro dikarenakan hanya Toshiro berbeda visi dengannya. Kemudian itu Masuro dan Max memilih untuk berpencar untuk mencari musuh. Namun di saat berpencar, di situ Masuro malah bertemu dengan satu anak buahnya Phantom yang memiliki skill membunuh lebih tinggi darinya. Dan akhirnya Masuro pun harus tewas dibuat oleh anak buah Phantom itu. Setelah menghabisi Masuro, di situ dia menghadapi Toshiro yang tentu saja dia bukan tandingannya banget Toshiro dong. Bocil itu pun nekat bunuh diri untuk membunuh Toshiro dengan bom yang dimilikinya, di mana sebelum bom itu meledak, Toshiro sempat memutuskan kabel pemicunya. Setelah itu Toshiro kembali membunuh sisa-sisa musuh yang masih tersisa. Setelah menghabisi mereka semua, di situ Toshiro bertemu dengan Abyss yang menantangnya untuk berduel, tetapi Toshiro menghiraukannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Sachi. Ketika di dalam markas, dia berhasil menghabisi semua anak buah Phantom dan berhasil menemukan Sachi yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun ketika sudah ketemu, dia pun harus berpamitan lagi karena dia ingin menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu membunuh ketuanya sendiri yang bukan lain adalah Phantom. Toshiro kemudian pergi ke ruangan lain dan menghadapi puluhan anak buah Phantom. Di tengah pertarungan, dia pun kembali bertemu dengan Abyss dan ya mau tidak mau, dia pun harus melawannya juga. Pertarungan ini nampak sangat sengit dikarenakan kekuatan mereka yang mungkin sama, tetapi Toshiro berhasil memenangkan pertarungan ini. Setelah mengalahkan Abyss, dan di situ dia berhasil bertemu dengan Phantom, yang dimana di situ Phantom ternyata bisa menghipnotis seseorang, dan akhirnya Toshiro pun masuk ke dalam hipnotisnya. Dimana di situ Phantom mengambil kesempatan ketika Toshiro masuk ke dalam hipnotisnya dan ingin membunuhnya dengan belati. Namun ketika Phantom mendekatkan belatinya kepada Toshiro, tiba-tiba ya, walaupun dia berhasil membunuh Phantom, tetapi akibat gerakannya, lehernya pun harus tergores oleh belati, sehingga dia pun harus tewas kehabisan darah. Keesokan harinya di situ terlihat Sachi dan si gondrong ini sedang menguburkan sesuatu yang dimana itu adalah kenangan Sachi dengan Toshiro, yang itu adalah buku utang atau buku kasbon yang dikubur untuk menjadi kenangan. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu memikirkan masa lalu karena itu hanya membuat jadi beban pikiran saja. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, jadi fokuslah untuk merubah diri. Ya, nggak tahu gue ngomong apa, yang penting kalian paham. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.